Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis dengan dosen pengampu Bu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM, jurusan S1 Manajemen, UPM Veteran Jakarta. Kami ingin mempresentasikan tentang materi identifikasi risiko yang beranggotakan yang pertama saya Nengsi. Saya Kirana Widya Tamaka. Saya Jengajisti Hairia. Dan saya Diah Ayu Pangestuti. Pada suatu perusahaan perlu dilakukannya analisis terhadap risiko, sifat risiko, dan dampaknya agar risiko tersebut dapat dihindari dan ini disebut sebagai kegiatan mengidentifikasikan risiko. Apa sih pengertian identifikasi risiko tersendiri? Identifikasi risiko itu adalah suatu proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposures sebelum terjadinya peril. Peril sendiri itu artinya adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian. Jadi, yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian. Next. Mengapa identifikasi risiko itu penting? Mengidentifikasi risiko penting dilakukan agar semua manajer risiko dapat mengidentifikasi semua kerugian potensial yang di mana hal tersebut membuat mereka dapat menyusun rencana strategis yang komplit untuk menanggulangi semua kerugian potensial yang ada. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi risiko itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi perubahan organisasi, kualitas SDM, kompleksitas struktur organisasi atau perusahaan, frekuensi rotasi pegawai, dan lingkup aktivitas bisnis perusahaan. Sementara faktor eksternal meliputi keadaan politik dan sosial, kemungkinan bencana alam, fluktuasi keadaan ekonomi, dan perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi. Apa sih pokok-pokok yang dilakukan oleh seorang manajer risiko? Yang pertama, yaitu membuat daftar kerugian potensial atau checklist semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Yang kedua, itu dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kirana Widya Tamaka. Selanjutnya ada kerugian potensial. Kerugian potensial yang bersifat ekonomi yang harus ditangani manajer risiko dapat dikategorikan atas 3, yaitu kerugian terhadap harta, tanggung jawab terhadap pihak lain, kerugian personil. Dan daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan ini merupakan daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua itu merupakan suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Apa sih manfaat daftar kerugian potensial itu? Bagi perusahaan, daftar kerugian potensial bermanfaat sebagai daftar untuk pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis secara umum. Yang kedua, merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan informasi perusahaan. Sedangkan manfaat bagi manajer risiko, yaitu mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya sebagai tempat pengumpulan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, di kerugian-kerugian yang timbul, dan sebagainya. Klasifikasi kerugian potensial terdiri dari 3. Yang pertama, ada kerugian atas harta kekayaan.
yaitu kerugian yang menimpa harta milik perusahaan, dan untuk kepentingan penanggulangan resiko, harta dibagi ke dalam dua, yaitu benda tetap, harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Yang kedua, barang bergerak, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah, yang selanjutnya dapat dibagi lagi ke dalam dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi, misalnya seperti bahan baku, peralatan, suku cadang, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang-barang yang akan dijual, misalnya hasil produksi, barang dagangan, surat-surat berharga, uang, dan lain sebagainya. Kerugian atas harta kekayaan ini ada tiga, yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian atas pendapatan. Kerugian langsung yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan pada harta yang terkena peril, seperti contohnya gedung yang terbakar atau peralatan yang dicuri. Yang kedua ada kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi. Kerugian ini diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya seperti makanan, minuman, obat-obatan yang menjadi rusak dikarenakan lingkungan yang berubah, disebabkan oleh peril yang telah menimpa harta lain, misalnya gardu instalasi listriknya yang terbakar, sehingga tidak bisa dilakukan pengaturan temperatur dan kelembapan. Yang ketiga, ada kerugian atas pendapatan. Kerugian atas pendapatan yaitu kerugian yang terjadi karena menurunnya pendapatan bersih suatu perusahaan yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta yang terkena peril, baik sebagian maupun seluruhnya, sampai harta tersebut diganti atau dipulihkan seperti semula. Karena suatu harta terkena peril mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun dan di lain pihak biayanya akan naik. Meskipun jenis kerugian ini sering jauh lebih besar daripada kerugian langsung maupun tidak langsung, tetapi banyak perusahaan yang kurang menyadari adanya kerugian ini. Hal ini dikarenakan manajer resiko lebih sukar untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian atas pendapatan ini, karena banyaknya variabel yang terlibat yang tidak mudah untuk mengidentifikasi dan mengukurnya. Yang kedua, ini adalah kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, yaitu kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Yang ketiga, ada kerugian personil, yaitu kerugian akibat peril yang menimpa personil atau individu yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarganya. Nah, pada pokoknya ada 4 macam nih ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, pemeliharaan kesehatan, yaitu pengobatan untuk sakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, santunan terhadap cacat yang diderita karyawan akibat dari kecelakaan kerja. Yang ketiga, santunan kematian, yaitu untuk karyawan yang meninggal karena kecelakaan kerja. Yang keempat, biaya rehabilitasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan maupun keterampilan yang menurun akibat kecelakaan kerja. Next. Nah, dengan melihat jenis dan kondisi dari kerugian potensial, maka seorang manajer risiko harus selalu, yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi. Yang ketiga, menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para manajer di dalam internal perusahaan, manajer-manajer risiko di tingkat regional maupun nasional ataupun internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajeng Agisti. Selanjutnya, berdasarkan referensi pada buku manajemen resiko yang ditulis oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti pada tahun 2018, metode pengidentifikasian resiko dikategorikan sebagai 9 metode. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Dari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut, diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang resiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisis neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya, kita bisa mengidentifikasi semua harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya, sehingga merangkaikan laporan-laporan tersebut dan berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang. Yang ketiga, membuat flowchart, yaitu aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Akan dapat diketahui resiko-resiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Contohnya, flowchart itu dimulai dari supplier, ke gudang bahan, ke fabrikasi atau proses produksi, kemudian ke gudang barang jadi, ke penyalur, dan selanjutnya konsumen.
Yang keempat, dengan inspeksi langsung di tempat, artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukannya operasi perusahaan. Dari pemeriksaan tersebut, manajer risiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan yang bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Selanjutnya yang kelima, mengadakan interaksi dengan departemen bagian dalam perusahaan. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama dengan mengadakan kunjungan ke departemen atau bagian lain. Yang kedua dengan menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan-laporan dari departemen yang akan dapat meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi. Yang keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar, yaitu artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan atau perusahaan-perusahaan lain, terutama oleh pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Contohnya seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Yang ketujuh, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa ini, kita bisa mengetahui kemungkinan risiko dari kontrak tersebut. Misalnya, terdapat rekan perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan denda keterlambatan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, kita bisa membuat dan menganalisa catatan statistik. Dari catatan-catatan tersebut, kita bisa mengetahui dan memperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Yang kesembilan, mengadakan analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan pembuat peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya, sumber-sumber risiko. Terdapat sumber-sumber risiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan risiko. Yaitu yang pertama, politik. Sumber politik ini terkait dengan risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah, undang-undang. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan. Sumber dari risiko ini merupakan risiko yang muncul dari sekitar kita. Risiko ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Yang ketiga, perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu risiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan dengan tata cara perizinan dan persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Yang keempat, terdapat pemasaran. Risiko ini muncul karena sumber pemasaran yang dilakukan pada sebuah aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha ini bisa mengakibatkan kerugian dan keuntungan. Yang kelima, ada ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan sebagainya. Yang keenam, terdapat keuangan. Sumber keuangan ini berpotensi dalam munculnya satu risiko. Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi itu tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tetapi juga pada perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Ketujuh, sumber alami, yaitu suatu risiko berawal dari alam, seperti bencana alam maupun kondisi cuaca yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Kedelapan, yaitu teknis. Sumber risiko ini berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis, seperti kondisi operasional perusahaan, dan lain-lain. Yang kesembilan, manusia. Sumber ini berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti pada kemampuan, kelelahan, dan sebagainya. Yang ke-10, kriminal. Sumber ini berkaitan dengan munculnya risiko pada bidang pencurian, pemalakan, penipuan, dan risiko serupa lainnya. Selanjutnya, yang ke-11, terdapat keselamatan. Sumber keselamatan ini berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya, terdapat zat-zat berbahaya yang ditemukan dalam melakukan kegiatan bisnis, sehingga mengakibatkan ledakan, kebakaran, serta risiko lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Selanjutnya, yang ke-12, risiko proyek. Risiko proyek itu merupakan suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti jika terjadi
pengaruh positif atau negatif akan berpengaruh terhadap tujuan proyek tersebut. Next. Selanjutnya, terdapat contoh kasus pada PT Telkom. Saat ini, industri telekomunikasi di Indonesia sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya kompetitor yang harus dihadapi oleh Telkom, seperti Indosat, Ratelindo, Excelcomindo, Bakri Telekom, dan Mobileye. Di lingkungan industri yang sangat menarik dan semakin kompetitif ini, Telkom harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya, dan terus berusaha agar para pelanggannya tidak pindah ke kompetitornya. Resiko industri ini merupakan satu hal penting dan harus menjadi perhatian bagi PT Telkom dalam menjalankan, mempertahankan, dan mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, kita mengidentifikasi resiko yang mengenai PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom terkait kerugian pada kasus tersebut. Terdapat 3 kerugian. Yang pertama, kerugian kehilangan pelanggan. Yang kedua, kerugian reputasi perusahaan. Dan yang ketiga, kerugian akibat dari kerugian-kerugian sebelumnya, yaitu kerugian finansial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dia Ayu Pangestuti. Selanjutnya ini ada sumber risiko. Sumber risiko yang terkait pada kasus yang sebelumnya itu yaitu risiko teknologi. Risiko ini berasal dari adanya pesaing baru yang sama-sama berada di industri yang sama. Pada kasus di atas, dapat kita lihat bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin banyak pesaing yang harus dihadapi oleh Telkom di industri tersebut, seperti Indosat, Ratelindo, Excelcomindo, Bakri Telekom, dan Mobileye. Dengan begitu, Telkom dapat mengalami kerugian dari risiko yang ada tersebut. Selanjutnya ini ada jenis risiko. Jenis risiko pada kasus tersebut adalah risiko dinamis. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga risiko ini membuat adanya keuntungan maupun kerugian bagi Telkom. Pada kasus ini, terdapat keuntungan bagi Telkom, yaitu Telkom bisa berinovasi lebih supaya produknya lebih menarik daripada pesaingnya. Sedangkan kerugiannya yaitu Telkom bisa kalah saing dengan pesaingnya yang produknya lebih unggul daripada punya mereka sendiri. Dan dengan begitu, Telkom bisa kehilangan pelanggan yang dapat membuat mereka mengalami kerugian. Selanjutnya, ada pengendalian resiko. Kasus yang terjadi pada PT Telkom bisa dapat ditangani dan dicegah untuk menghindari peristiwa yang sama. Telkom harus menggunakan konsep ERM atau kepanjangan dari Enterprise Risk Management. Konsep RRM ini digunakan karena RRM sendiri bisa memberikan proses pengendalian dan pengelolaan yang lebih lengkap dalam menghadapi risiko dibandingkan dengan manajemen risiko tradisional, di mana tujuan RRM adalah untuk menelusuri, mengukur, dan merespon terhadap semua kategori potensi risiko lintas perusahaan, baik itu risiko operasional, finansial, strategis, pasar dan kompetisi, pelanggan, sosial politik, teknologi, dan juga reputasi. RRM tidak menghapus risiko, melainkan RRM memastikan bahwa risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Selain itu, RRM juga memberi kemampuan bagi perusahaan untuk menyiapkan dan menekan dampak dari kejadian tak terduga, serta menajamkan kemampuan untuk memenuhi sasaran perusahaan, baik dari arah strategis, operasi, laporan, dan juga kepatuhan. Melalui RRM, perusahaan diharapkan dapat memandang risiko tidak hanya sebagai suatu ancaman ataupun hambatan, tetapi juga merupakan suatu peluang untuk meraih pasar melalui sumber daya dan juga daya saing yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.